Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anakku semua. Ketemu lagi kita ya di pelajaran seni budaya di semester genap ya. Untuk materi saat ini kita masih membahas materi teater ya. Baik, seperti biasa kalian harus absen ya kan. Kemudian ikuti dari awal sampai akhir karena nanti Ibu akan mengingatkan lagi untuk tugas teater atau tugas akhir di semester genap dan merupakan tugas akhir di kelas 10 ya. Baik, kalian harus ikuti semuanya. Kita mulai saja, materinya masih sama seperti pertemuan yang lalu di semester ini, di akhir semester genap ya. Materi kita masih teater dan kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa spesifik kita masuk ke teater tradisional ya. Teater tradisional Indonesia ya. Untuk yang pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya Ibu bacakan. Yang pertama, memahami konsep, teknik dan prosedur dalam ragam jenis teater tradisional Indonesia. Memahami bentuk, jenis dan nilai estetis dalam ragam jenis teater tradisional Indonesia. Menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam ragam jenis teater tradisional Indonesia dan memperagakan peran teater tradisional berdasarkan konsep, teknik dan prosedur sesuai dengan daerah asalnya. Baik, kalau sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini emang banyak ya, tuntutannya banyak untuk kalian. Tapi Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang pertama karena kita masih di masa pandemi, waktu terbatas dan kita nggak ada jadwal untuk tatap muka, maka simpel saja tugasnya sudah Ibu sampaikan kemarin bahwa ada 2 macam tugas, untuk kognitif dan untuk psikomotor. Sementara materi yang Ibu berikan di sini sesuai dengan KD, sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu materi ini nanti Ibu berikan tuntutannya apa nanti saat UAS. Ya, jadi saat UAS tentunya Ibu memberikan materi sesuai dengan materi yang ada di kurikulum. Ya, jadi kalian jangan mengira bahwa mendengar tugas yang kemarin hanya untuk berperan saja dan hanya membuat yang kedua membuat naskah gitu ya. Terus kalian mengabaikan materi teater sesuai yang ada di kurikulum. Tidak ya, tentunya tetap kita sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan silabus yang ada ya. Baik, kita masuk ke jenis teater tradisional. Kemarin Ibu sudah memberikan sedikit contohnya, beberapa contoh, tapi kita hanya menyebutkan nama-nama teaternya saja dari beberapa daerah. Di sini Ibu akan mengulang lagi sedikit dan sedikit dijabarkan ya. Yang pertama, wayang. Wayang adalah boneka tiruan ya, yang terbuat dari pahatan kulit atau dari kayu ya, ada juga dari rumput juga ada ya, yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional. Biasanya dimainkan oleh seseorang ya, pemainnya itu disebut dengan dalang ya. Di sini Ibu berikan beberapa contoh, ada wayang klitik ya, ada wayang golek kayak boneka kan, ada wayang kulit ya, kemudian ada wayang beber dan ada wayang gedok. Itu contoh-contohnya, bahkan masih ada lagi tuh wayang suket ada juga ya. Baik, silahkan nanti kalian bisa untuk mengembangkan sendiri ya. Materi di sini Ibu hanya memberikan contoh-contohnya saja. Baik, yang berikutnya nomor 2 adalah opera tari Jawa. Maksudnya opera tari bukan berarti di sini menitik beratkan pada gerakan ya. Tetapi untuk opera tari Jawa adalah drama tari yang dialognya berupa nyanyian Jawa. Jadi selain ada gerakan-gerakan tari, di dalamnya juga terdapat tembang atau nyanyian ya, tembang atau nyanyian yang dinyanyikan pada saat menari. Jadi sambil menari, sambil bernyanyi dan ada gerakan-gerakannya untuk yang ke arahnya drama. Ya. Nah, opera tari Jawa kalau kita sebut
yang lebih familiar itu biasanya orang menyebut drama tari ya. Drama tari. Oke. Jadi dalam bermain acting drama itu ya, ada gerakan-gerakan tarinya. Bukan seperti dialog sehari-hari, tapi dialognya diikuti dengan gerakan. Tentunya gerakannya pun tidak gerakan yang asal ya. Tentunya gerakan ini gerakan yang mendukung dialog. Ya, gerakan yang mendukung dialog yang sedang dimainkan. Baik, yang berikutnya ada ketoprak. Ketoprak adalah teater rakyat yang amat populer di wilayah Jawa. Biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik gamelan yang disertai dengan tari-tarian atau tembang. Nah, kalau ketoprak ini dari definisinya hampir mirip dengan tadi opera ya kan? Tetapi ada perbedaannya. Kalau opera itu bisa disebut sebagai drama tari, artinya dalam permainan drama itu lebih banyak gerakan, maksudnya bukan lebih banyak, maksudnya bisa dikatakan antara persentase antara gerakan dengan dramanya bisa dikatakan seimbang. Tetapi kalau ketoprak ya beda. Kalau ketoprak ini gerakan-gerakan tari itu hanya selingan ya. Ada beberapa adegan mungkin ya, dialog yang dibutuhkan dengan adanya pendukung gerakan-gerakan tari atau nyanyian yang disebut dengan tembang kalau nyanyian di Jawa ya, disertai dengan tembang atau gerakan-gerakan tari. Tetapi untuk ketoprak ini lebih banyak dialognya seperti biasa ya. Baik, lanjut. Contoh yang berikutnya lenong ya. Lenong adalah teater rakyat Betawi yang diiringi dengan musik khas dari Betawi yang disebut dengan musiknya gambang kromong. Tentunya kalian sudah paham semua ya. Ciri khas lenong adalah adanya interaksi antara penonton dan pemain sehingga rame kan. Kalau lenong itu selalu rame karena apa? Melibatkan penonton. Ada interaksi antara pemain lenongnya dengan penontonnya. Bahkan terkadang saut-sautan saling menyahut ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah ludruk. Ludruk adalah seni teater tradisional atau teater rakyat yang berasal dari Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa Timuran yang amat kental ya. Dan satu lagi, pada awalnya zaman dahulunya kesenian ludruk ini dimainkan oleh laki-laki semua ya. Kesenian ludruk dimainkan oleh laki-laki. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang perempuan pun sudah berperan di sini tentunya karena tuntutan peran ya. Jadi mengharuskan adanya perempuan. Kalau zaman dulu ludruk kan laki-laki semua, berarti kalau ada peran perempuan ya dimainkan oleh laki-laki. Seperti itu ya. Yang B, kita masuk ke peran dalam teater. Peran itu merupakan sarana utama dalam sebuah lakon karena dengan adanya peran maka bisa timbul konflik ya. Sementara konflik itu dikembangkan oleh penulis ya melalui ucapan dan tingkah laku peran ya. Peran-peran dalam teater antara lain sebagai berikut. Ada protagonis, ada antagonis, ada detragonis, ada tritagonis, ada foil dan ada utility ya. Kalian sudah pelajari ini waktu di SMP, silahkan dibuka-buka lagi bukunya LKS-nya ya, silahkan. Lanjut ke poin C ya, konsep dan teknik bermain peran dalam teater. Menurut W.S. Rendra, terdapat beberapa teknik dalam bermain drama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teknik muncul ya. Maksudnya seperti apa? Adanya suatu teknik seorang pemeran atau aktor ketika pertama kali memasuki pentas lakon untuk memainkan perannya ya. Paham ya? Yang kedua, teknik memberi isi. Adanya cara untuk menonjolkan emosi dan pikiran di balik kalimat-kalimat yang diucapkan dan dibalik perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam pementasan ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar bicara, tetapi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu mempunyai makna ya kan. Yang berikutnya teknik pengembangan. Teknik pengembangan bisa dilakukan dengan teknik mengembangkan pengucapan dan teknik pengembangan jasmani. Teknik pengembangan di sini artinya
kalian bisa mengembangkan dialog, ya kan, bisa mengembangkan dialog tidak sama persis dengan yang ada di dalam naskah. Dikembangkan dalam arti tidak merubah makna dari naskah yang ada, ya, artinya tidak keluar dari naskah, tetapi masih sama dengan apa yang dimaksud, apa yang dituju dari naskah, hanya pengucapannya atau mungkin dialognya itu ditambah sedikit, dikembangkan sedikit, ya kan, sehingga dengan pengembangan dialog, pengembangan ucapan itu otomatis nanti bisa juga untuk mengembangkan jasmaninya, ya, untuk body language-nya, ya. Lanjut, untuk teknik membina puncak-puncak adalah teknik yang dilakukan oleh pemeran terhadap jalannya pementasan lakon, ya. Membina puncak-puncak artinya apa? Yaitu sesuai dengan tema, sesuai dengan naskah yang ada. Tentunya kalau dalam teater itu pasti ada grafiknya juga, ya. Kita bermain teater, bermain drama itu ada grafiknya, ada naik turunnya, ada kalanya ketika kita bermain peran dialog itu ada konflik seperti itu, ya, ada konfliknya, nanti ada sedih, ada marahnya dan sebagainya, itu kan itu yang dinamakan puncak-puncak. Selanjutnya teknik timing adalah teknik untuk menjaga ketepatan waktu antara aksi tubuh dan ucapan atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan, adanya sinkron gitu, ya, sehingga antara ucapan dengan gerakan itu waktunya tidak terlalu jauh lah, ya, masih nyambung gitu, ya. Teknik penonjolan adalah teknik untuk menjaga ketepatan waktu antara aksi tubuh dan ucapan atau ketepatan antara gerak tubuh dengan dialog yang diucapkan, ya. Berikutnya teknik pengulangan adalah teknik bermain peran dengan cara mengulang-ulang latihan yang sedang dilakukan sampai menemukan suatu teknik yang pas. Ketika kalian nanti akan bermain teater, ya, kan tidak sekali pegang naskah langsung tampil, ya. Tentunya kalian harus dipersiapkan dulu, memahami dulu ini temanya seperti apa, dibaca dulu, dihayati dulu, bahkan dihafalkan dulu untuk dialognya, ya, sehingga kalian bisa melakukan dialog sesuai dengan peran yang diberikan, ya. Dan yang terakhir adalah teknik improvisasi, adalah teknik dasar permainan tanpa ada persiapan atau bersifat spontan. Teknik ini banyak digunakan dalam pementasan teater tradisional. Iya, untuk teknik improvisasi ini lebih kental, lebih sering muncul ketika ditampilkan dalam sebuah drama teater yang sifatnya lebih ke komedi, ya. Itu lebih banyak muncul improvisasi di sana. Jadi yang spontan muncul, ujuk-ujuk kata dia, ya. Jadi ketika berdialog, ketika bermain peran itu dia lepas dari naskah, ya. Lepas dari naskah, muncul dengan sendirinya, tapi tidak keluar dari naskah yang ada atau tidak keluar dari tema yang ada. Itu namanya improvisasi. Oke, ya. Itu untuk materi teater tradisional. Jadi materi di semester genap sudah selesai sampai di sini, ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa nanti kalian pelajari tetap materinya ini. Untuk persiapan nanti di UAS. Sementara untuk tugasnya, Ibu ingatkan lagi ada 2 tugas. Yang pertama kognitif, kalian membuat naskah individu, dan yang kedua adalah psikomotor, kalian tinggal acting di depan kamera, kemudian dikumpulkan, ya, sendiri dengan temanya apa terserah kalian, bebas. Ibu bebaskan temanya supaya kalian bisa leluasa, ya. Kemudian dari pembelajaran yang lalu ada beberapa siswa yang bertanya kepada Ibu untuk tugas tersebut, ya. Jadi di sini Ibu tekankan lagi, ada yang bertanya, Ibu kalau misalnya tugasnya seperti monolog boleh nggak? Boleh, silahkan, ya. Monolog boleh. Kemudian ada lagi yang katanya tidak sendiri tapi mau berdua, mau bertiga, silahkan, ya. Asal kalian settingannya tetap sendiri-sendiri, videonya masing-masing, kemudian disatukan, diedit supaya apa? Nyambung kan, sinkron kan. Nah, itu susahnya di situ.
karena ibu tidak memperbolehkan kalian berkerumun, kalian apa jadinya ya, bermain ya, kalian berkumpul dengan temannya dengan alasan tugas, nanti ujung-ujungnya kalian nggak tahu kemana-mana, beramai-ramai ya. Tidak ada, tetap seperti tugas yang lalu, tugas sanitari, tugasnya tetap individu, nilainya individu tetap, walaupun nanti kalian tampilnya untuk dialognya mau berdua, ada percakapan, tetap nanti penilaian individu ya. Untuk sementara kalau kalian masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya kepada ibu, waktunya masih ada ya, masih ada waktu. Batas pengumpulannya kapan? Ada yang bertanya, ibu belum bisa menjawab. Nanti ibu akan share di grup kelas masing-masing seandainya sudah ada kepastian untuk tanggal ya, atau batas akhir pengumpulan tugasnya. Silahkan mulai sekarang kalian persiapkan untuk membuat naskahnya, berarti menentukan temanya dulu, cari temanya seperti apa, kemudian bikin naskahnya, kemudian belajarlah, pelajari, latihan seperti itu. Kalau sudah siap semuanya baru kalian direkam ya. Silahkan sesuaikan, kalau mau bentuknya tradisional Bu, menggunakan bahasa daerah, silahkan sesuaikan. Kalau menggunakan bahasa daerah, seandainya kalian menggunakan kostum yang sesuai dengan daerahnya, bagus ya kan. Tetapi kalau kalian mau seperti biasa apa adanya menggunakan bahasa Indonesia, ya sesuaikan saja ya, sesuaikan kostumnya dengan temanya, dengan asal daerahnya. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Ibu ingatkan lagi, di masa pandemi tetap di rumah, jaga kesehatan ya, terapkan 3M sehingga kalian nanti tidak terganggu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan sekolah ya. Baik, sekian dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.